Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu cerita yang jujur aja ironis banget dari Bursa Efek Indonesia. Ada satu perusahaan bersejarah, kinerjanya kuat, tapi sahamnya malah dibekukan. Nah, ini dia kisah paradoks SMBC. Pertanyaan ini nih yang jadi pusat kebingungannya. Gimana ceritanya saham yang jadi penanda lahirnya pasar modal modern di negara kita, sekarang malah dipenjara? Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar kita paham seaneh apa situasinya, kita perlu mundur sedikit ke sejarah. SMBC itu saham pertama banget yang listing di bursa, tanggal 10 Agustus 1977. Ini bukan cuma soal saham semen loh, ini tuh simbol, saksi hidup gimana pasar modal kita lahir kembali. Dan disinilah paradoksnya mulai kelihatan. SMBC ini disuspend bukan karena bangkrut atau nipu investor. Bukan. Dia dihukum karena alasan administratif. Jumlah saham yang beredar di publik atau free float-nya di bawah aturan 7,5%. Padahal ya aturan ini tujuannya bagus buat jaga likuiditas. Tapi di kasus ini, kok malah kayak mematikan saham yang sehat ya? Nah, ceritanya makin seru nih. Meskipun statusnya disuspend, kalau kita bedah dalamannya, fundamental perusahaan ini justru nunjukin cerita yang beda banget. Ternyata, kinerjanya kuat. Coba deh, lihat data ini. Ini inti dari anomali keuangannya. Waktu pendapatannya turun hampir 10% karena pasar semen lagi lesu, laba bersihnya malah loncat naik lebih dari 12%. Loh, kok bisa? Jawabannya efisiensi gila-gilaan. Perusahaan ini berhasil motong biaya pokok pendapatannya sampai 12,84%. Itu jauh lebih dalam dari penurunan penjualannya. Intinya mereka jadi ramping dan disiplin banget dalam operasionalnya. Dan ini semua bukan kebetulan, ya. Mereka secara sistematis ngendaliin semua biaya gede, dari batu bara sampai bunga utang. Utang dikurangin, belanja modal dipangkas habis-habisan. Ini tuh strategi survival yang eksekusinya, wah, mulus banget. Tapi, tunggu dulu. Di balik cerita efisiensi yang keren ini, ternyata ada satu kelemahan yang kritis banget, yang tersembunyi. Satu fakta yang bisa mengubah cara kita ngelihat kekuatan perusahaan ini. Jadi pertanyaannya kan, kalau fundamentalnya kelihatan oke, manajemennya disiplin, terus masalahnya di mana dong? Kenapa pasar seolah-olah tetap ngehukum saham ini? Nah, ini dia red flag-nya. Arus kas dari operasinya anjlok hampir 46%. Ini sinyal bahaya. Artinya apa? Meskipun di atas kertas labanya bagus, uang tunai beneran yang masuk ke kantong perusahaan malah berkurang drastis. Dan disinilah kita lihat sumber masalahnya. Hampir 84% penjualan SMBC ternyata cuma ke satu pelanggan, induk perusahaannya sendiri. Ketergantungan ini, wah, ini namanya risiko konsentrasi yang gede banget. Metafora ini pas banget buat gambarin situasinya. Hidup dengan satu paru-paru. Aman sih selama induknya sehat, tapi kalau induknya batuk dikit aja, SMBC bisa langsung sesak napas. Nasibnya ya, benar-benar di tangan induknya. Oke, dengan semua kerumitan ini, kita jadi mikir kan, sebagai investor, saham ini tuh sebenarnya harta karun yang lagi salah harga, atau justru jebakan Batman? Kalau kita cuma lihat angkanya, valuasinya kelihatan murah banget. PBV-nya cuma 0,54 kali. Artinya, harga sahamnya hampir separuh dari nilai aset bersihnya. Metrik lain juga nunjukin hal yang sama. Tapi ya gitu, pasar kan nggak bodoh. Diskon gede ini ya cerminan dari risiko struktural yang barusan kita bahas. Jadi, SMBC ini bisa dilihat dari dua sisi, tergantung siapa yang lihat. Buat value investor, ini mungkin kelihatan kayak harta karun, murah, efisien, ada BUMN di belakangnya. Tapi, buat trader, ini saham mati, nggak bisa dijual beli, dan ada resiko delisting yang terus menghantui. Pada akhirnya, kasus ini tuh bukan lagi cuma salah satu perusahaan loh. Ini maksa kita buat ngelihat gambaran yang lebih besar, dan mempertanyakan logika dari sistem pasar modal kita sendiri. Wah, analogi ini nusuk banget, tapi pas. Regulator seolah-olah fokus nilang mobil karena nggak pakai sabuk pengaman, tapi ngebiarin truk remblong melaju kenceng di turunan. Fokus ke pelanggaran kecil, tapi resiko yang lebih gedenya seolah diabaikan. Nah ini dia inti kritiknya. Bursa menghukum perusahaan yang sehat secara finansial karena masalah administrasi. Tapi di saat yang sama, kita lihat banyak saham spekulatif yang fundamentalnya nggak jelas bisa bebas diperdagangkan. Ini kan jadi masalah kredibilitas gitu loh. Dan kita balik lagi ke ironi puncaknya. Saham yang dulu ngebuka gerbang buat ribuan perusahaan lain masuk ke bursa, sekarang malah gerbangnya ditutup buat dia. Kayak lingkaran cerita yang tragis gitu. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan gede. Ini bukan lagi soal free float atau valuasi.
Ini soal jiwa pasar modal kita. Kalau aturan formal bisa mengalahkan substansi bisnis yang sehat, logika siapa sih yang sebenarnya lagi disuspend? Perusahaannya? Atau jangan-jangan regulatornya?